Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau beri salam kanan, kiri, dan kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Haleluya, kita mau bersuka cita. Mari beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Bagi kita, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia so good to me, so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Pengorbanan Tuhan sungguh sempurna. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah
waktu sejenak. Betapa Tuhan sungguh baik. Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Saya persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Sungguh Tuhan, hari-hari ini kami boleh merenungkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang sungguh luar biasa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah debu tanah yang tidak ada artinya. Tetapi Engkau rela mati hanya untuk menebus supaya kami tidak mengalami kebinasaan kekal, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu adalah karya-Mu yang teragung, yang tidak terlukiskan oleh kata. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan, tentunya lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu arti dan makna dari paskah pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sehingga akhirnya kami boleh menjalani kehidupan kami yang baru ke depan ini seperti yang Kau kehendaki. Dan kami tahu segala yang Kau rencanakan sesungguhnya baik adanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap untuk menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua permohonan doa ini kami alaskan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya sedikit mengulang apa yang saya sampaikan hari Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu. Yaitu pengorbanan Kristus itu sebetulnya harus ditindaklanjuti oleh kita, direspon maksud saya. Direspon kita juga harus mematikan kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu harus melihat pola dalam perjanjian lama itu adalah gambaran yang akan digenapi di era perjanjian baru atau era kasih karunia. Dalam perjanjian lama Tuhan itu sudah menetapkan bagaimana korban-korban yang berkenan. Yaitu kalau dosa kecil, burung tekukur, atau mungkin gandum yang berkualitas bagus kalau tidak punya uang. Kemudian kambing domba kalau dosanya besar satu suku, mungkin itu lembu sapi sebagai korban penebus dosa, salah, pengampunan, pendamaian, semuanya seperti itu. Supaya berkenan di hadapan Allah. Nah, setelah kita ini dipanggil, diselamatkan, maka kita masuk dalam era kasih karunia. Lalu respon kita sebagai umat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan itu seperti apa? Maka Roma 12 ayat 1 dan 2 menjelaskan. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup. Jadi gambarannya, ini misalnya ini korban zaman dulu itu, misbah untuk membakar kambing domba dipotong di situ, terus dibakar.
Jadi ibadah dalam era kasih karunia dalam perjanjian baru ini, kita harus mempersembahkan hidup sepenuhnya, tubuh jiwa roh kita sebagai korban yang berkenan. Nah, itu makna Paskah, itu makna kematian Kristus ditindaklanjuti seperti itu. Jadi kekristenan itu bukan sekedar memiliki agama Kristen, kekristenan adalah memberi diri sebagai korban yang hidup dan berkenan. Nah, bagaimana menuntunnya? Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Ya, Roma 8 ayat 16. Roh itu tinggal bersama-sama dengan roh kita, supaya kita bisa memanggil Tuhan itu Abba, ya Bapak, atau Bapak. Kita bisa mengakui Tuhan itu Bapak karena Roh Kudus yang memberitahu. Nah, jadi kita tahu kan, kemarin sudah saya sampaikan itu, jadi esensinya, kalau kita mau mengenal Tuhan, mengalami Kristus, mengenal itu makin dalam, jadi mengalami Kristus itu kita akan makin mengasihi, makin menghormati, dan makin semangat tentunya menjalani kehidupan ini. Bukan putus asa, ya. Karena Tuhan kita ini luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi di pengertian berikut. Tidak mau diperintah. Ya, jadi mengalami bukan Ini kok. Ya, betul. Jadi yang kedua ini kebangkitan. Bagaimana kita merayakan kebangkitan? Kita tidak hanya sekedar tahu, tapi mengalami. Itu yang ingin saya tekankan dalam khotbah saya, baik Jumat kemarin maupun hari ini. Kalau Jumat kemarin tentang korban Tuhan, pengetahuannya seperti apa sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke mengalami dan mengetahui, dan bukan hanya mengetahui, mengalami Kristus dan bukan hanya mengetahui pengorbanan Kristus. Nah, ini mengetahui. Jadi kita sering mendengar tentang seperti apa pada waktu Tuhan bangkit. Ya, saya tertarik dan melihat di Matius ini lebih mengena gitu ya daripada di Markus, Lukas atau Yohanes. Nah, di Matius ini Tuhan menyatakan kebangkitannya lewat gempa, kemudian batu yang nutupi kuburan itu terguling, dan Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus itu gemetaran. Nah, itu situasinya kuasa Tuhan dinyatakan kan seperti itu. Kemudian malaikat ngomong, siapa yang kamu cari? Bukankah dia sudah pernah ngomong bahwa dia akan bangkit? Oleh sebab itu kabarkanlah murid-murid yang lain tentang apa yang Tuhan katakan sudah digenapi. Wah, mereka pada lari memberitahu murid-murid. Nah, itu nanti ada perjalanan 40 hari. Tuhan mengingatkan untuk apa yang sudah diajarkan itu jadi lebih jelas lagi selama 40 hari. Tentunya dengan tubuh kemuliaan. Nah, kemudian dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24-25 itu menjelaskan tentang barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup dan hidup kekal. Jadi kita ini hidup kan, rohnya dihidupkan, sudah connect dengan roh Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, memberitahu kita mengalami hidup kekal. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini harus flashback pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong apa? Kejadian 2 ayat 17. Apabila kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, saat itu juga mati. Buktinya Adam dan Hawa masih hidup 950 tahun tuh. Lalu apanya yang mati? Rohnya, jadi manusia ini kan ada roh pemberian Tuhan. Ya, manusia itu debu tanah, kemudian diberi roh Tuhan sehingga hidup. Nah, roh pemberian Tuhan itu bersifat kekal. Kalau manusia berdosa itu, manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ada tembok penghalang. Dulunya bisa koneksi, ya,
Adam dan Hawa bisa bicara dengan Tuhan secara langsung. Ya, Kejadian 3 itu menjelaskan, Adam, di manakah engkau? Jadi sebetulnya Tuhan itu tiap hari kepingin berjumpa dengan kita. Komunikasi, bapak sama anak. Ya. Tetapi karena dosa maka tidak bisa. Nah, karena tidak bisa itu manusia berusaha mencari Tuhan. Maka muncullah pada zaman dulu, zaman batu itu kan animisme. Dipikir di situ ada Tuhannya maka disembah. Di sana pohon yang besar dikira di situ tempat tinggalnya Tuhan. Kepingin nyembah. Itu rohnya. Jadi roh pemberian Tuhan membuat manusia hidup ini memiliki kerinduan untuk ketemu penciptanya. Kenapa? Kalau itu dibiarkan maka manusia akan mengalami kematian kekal selama-lamanya. Karena roh sekali lagi tidak bisa dihancurkan. Roh pemberian Tuhan itu tidak dihancurkan. Jadi manusia itu kalau memiliki roh ketika mati itu yang rusak itu hanya tubuh jasmani yang dari debu tanah kembali debu tanah. Tetapi rohnya tetap tinggal selama-lamanya pemberian Allah ini. Nah roh yang kekal ini akan mengalami jaminan hidup kekal ketika connect dengan roh Tuhan karena iman percaya pada Yesus. Nah jadi Yohanes 5 ayat 24 itu menjelaskan kamu kan hidup dan hidup kekal. Maksudnya kita akan mengalami jaminan hidup kekal kalau tubuh jasmani kita ini yang dari debu tanah rusak karena usia dan dikuburkan pasti akan menyatu dengan tanah karena memang asalnya dari debu tanah. Tetapi rohnya kekal itu tinggal bersama Tuhan. Itu yang disebut dari Yohanes 5 ayat 24. Jadi kita tahu, kita orang beriman ini memiliki jaminan hidup kekal itu saat kita beriman. Nah, Tuhan ingin saat kita beriman ini seharusnya mau hidup dituntun Tuhan lewat kebenaran firman. Ya, ingat Mazmur 119 ayat 105. Firman adalah terang dan pelita bagi kaki kita. Jadi maksudnya apa, Pak? Kalau setelah tahu kita beriman pada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki jaminan hidup kekal. Kenapa kita harus taat? Karena Tuhan ingin kita mengalami kedahsyatan. Hidup dalam Kristus itu seperti apa? Jadi bukan sekedar beragama, rugi besar. Itu yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 yang mengatakan, ya, barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan mengalami pemulihan segala sesuatu. Jelasnya gini, Tuhan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu baru akan datang. Berarti hari-hari ini sebetulnya Tuhan itu ingin memulihkan kehidupan umatnya. Seperti apa, Pak? Nah, kita jangan terjebak dengan konsep dunia. Kalau konsep dunia pemulihan kan sugih jadi sultan gitu ya, bukan seperti itu. Pemulihan segala sesuatu yang Tuhan maksud itu sebetulnya di dalam roh dan jiwanya dulu. Setelah itu ekonomi diberi atau tidak itu tidak tergoncangkan. Seperti yang dikatakan para nabi, Kisah Rasul 3:21. Jadi pemulihan segala sesuatu itu yang akan kita hidupi sejak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Nah, saya akan flashback kisahnya penjahat yang sama-sama disalib. Yang satu ngomong, Tuhan kalau engkau memang Allah selamatkan dirimu. Ya sepertinya menghina gitu. Tetapi yang satu, jangan dong, kita ini orang jahat, sudah selayaknya mati karena jahat sehingga disalibkan. Tapi dia orang benar. Yang satu gitu, nanti baca di rumah Lukas 23 ayat 41. Nah di situ ada dialognya. Kemudian penjahat yang satu itu, Tuhan ingat aku ya Tuhan. Dia menyadari dosanya, merasa tidak akan diampuni. Maka apa jawab Tuhan? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu menunjukkan bahwa orang yang percaya pada Tuhan itu menerima hidup kekal saat itu juga. Nah, seandainya ini penjahat ini mendapatkan amnesti, ya tidak jadi turunkan lagi. Pasti dia akan menjadi pengikut Kristus. Karena dia beriman, tahu betul.
untuk mengalami pemulihan segala sesuatu. Tuhan tidak ngomong gini, oh kamu penjahat ya, gentayangan dulu 40 hari. Ya. Oh kamu jahatnya banyak, maka gentayangan 100 hari. Itu enggak, Tuhan ngomong hari ini juga. Artinya apa? Setiap orang percaya dosanya yang semerah kirmisi dibuat Tuhan menjadi putih seperti salju saat itu juga. Tuhan tidak pernah mengingat dosa kita. Kalau Tuhan mengingat dosa kita, siapa kita yang bisa tahan di hadapan Tuhan? Ya, jadi selama perjalanan kita mengiring Tuhan itu pasti akan mengalami jatuh bangun. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 menjelaskan, Tuhan itu setia, barang siapa mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni. Jadi, dalam pengiringan kita ini, kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, sebetulnya kita berdosa. Ya, komitmennya kan Tuhan, percaya padamu, terimalah roh jiwa tubuh kami menjadi milik. Itu kan pengakuan iman kita. Pada saat mengaku Yesus sebagai juru selamat kan mengaku tubuh jiwa rohnya. Bukti ini diserahkan enggak? Nah, itulah sebabnya enggak mengalami kuasa kebangkitan. Nanti kita jelaskan. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 itu menjelaskan begini. Kalau dalam hidupmu kamu hanya percaya Yesus yang mati, maka kamu adalah orang paling celaka di bumi ini. Nah, beriman kepada Tuhan yang mati dan tidak bangkit, yang ngapain? Tetapi sesungguhnya Tuhan telah mati pada hari ketika bangkit. Jadi iman kita menjadi tidak sia-sia. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, kalau dalam hidupmu ini, dalam hidupmu selama dalam dunia ini, hanya untuk percaya Yesus, hal-hal yang bersifat dunia, maka kamu orang paling malang. Kan ada toh, katanya kalau mengiring Kristus uripe penak, penyakit hilang. Jadi yang dicari apa? Uripe penak, penyakit hilang. Nah, orang yang beriman pada Yesus untuk itu dikatakan orang paling malang. Nanti baca di rumah ya 1 Korintus itu. Jadi ini pengetahuan. Kita harus mengetahui bahwa inilah peristiwa kebangkitan yang harus kita pahami. Sesungguhnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini masuk lebih dahsyat lagi nih. Mengetahui, karena kebangkitannya alam maut telah dikalahkan. Buah kebangkitan. Jadi alam maut itu ya manusia yang belum diselamatkan itu dikuasai oleh alam maut. Tetapi pada waktu Tuhan bangkit, maka alam maut pun dikalahkan. Sehingga ini saya tidak tulis, tapi nanti baca di rumah. Wahyu 1 ayat 18, Wahyu pasal 1 ayat 18 mengatakan, bahwa kunci alam maut itu Tuhan yang punya. Artinya apa? Artinya hidup dan mati itu tidak tergantung setan, hidup dan mati tergantung Tuhan. Dia yang pegang kunci alam maut. Kalau belum waktunya tidak akan orang mengalami kematian. Karena kita ini adalah biji matanya, mendapatkan proteksi perlindungan yang luar biasa. Ya, jadi kita betapa bersyukurnya dalam hal ini kalau kita memahami. Ya, jadi kuasa alam maut itu sudah ditaklukkan, tidak lagi punya kuasa. Nah, flashbacknya kenapa? Kalau kita membaca, saya menjelaskan ini, pasti Bapak Ibu akan teringat tentang Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Pada waktu Tuhan berpuasa 40 hari, lapar, maka iblis mencobai. Kalau engkau mau kan batu bisa jadi tanah, jangan mencobai Allahmu. Manusia hidup tidak dari roti aja, tapi firman yang hidup. Kemudian iblis mengatakan, membawa Tuhan ke hubungan, mengatakan, lihat ini. Nah, hubungan itu saya enggak, penafsir pun masih bingung. Tapi menurut saya itu dari tempat yang tinggi. Untuk melihat seluruh dunia ini. Dunia ini milikku, kalau engkau menyembah aku, maka semuanya aku berikan padamu. Tuhan ngomong apa? Yang patut disembah hanya Tuhan saja. Enyah kamu iblis. Nah, pergi setan.
Nah, kenapa? Dunia bukankah milik Tuhan? Sebetulnya dunia ini diciptakan adalah untuk dihuni manusia. Kita harus flashback kepada kejadian. Tuhan menciptakan alam semesta dengan isinya unggas binatang dan pohon buah-buahan diciptakan adalah untuk manusia. Maka diciptakan manusia. Jadi manusia itu terakhir. Segala sesuatu sudah cakrawala, bintang dan seterusnya, baru manusia. Artinya Adam dan Hawa ini diberi otoritas untuk menguasai dunia. Sebetulnya rencana Tuhan seperti itu. Tetapi karena iblis yang menjebak, mengubah mindset, nanti saya jelaskan. Mengubah cara berpikir paradigma manusia yang memiliki kehendak bebas itu, sehingga akhirnya Hawa tergoda untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tujuannya iblis hanya satu sebetulnya. Kalau memiliki kekuasaan yang besar, itu bisa sama-sama melawan Allah. Jadi iblis mencoba mencari rekan untuk melawan Tuhan. Jadi artinya apa? Dunia yang diciptakan sebetulnya untuk Adam dan Hawa sudah dikuasai oleh iblis karena kejatuhan manusia. Nah, jadi kalau kita mendengar apa yang saya uraikan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10, iblis menawarkan Tuhan Yesus, dunia ya benar karena sudah diambil alih oleh iblis. Ya, tetapi pada waktu Tuhan itu bangkit, maka segala kuasa di langit, bumi, dan segala isinya sudah diambil alih. Ceritanya gini, supaya kita mudah mengerti. Mungkin kita butuh uang, maka kalung kita digadaikan. Ketika kita punya uang, maka kalungnya diambil. Jadi kalungnya menjadi hak kembali kan, sudah digadai dan sudah ditebus. Nah, kematian Kristus itu adalah menebus dosa dan dunia alam semesta ini. Karena Tuhan itu adil. Tidak bisa dengan kekuasaannya seenaknya sendiri, sebetulnya bisa, tapi tidak mau untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Ditebus lewat apa? Kematiannya. Nah, sehingga ketika Tuhan ketemu dengan murid mengatakan begini, Matius 28 ayat 17. Segala sesuatu sudah diberikan padaku. Itu termasuk kuasa. Di ayat 19-nya mengatakan apa? Pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia. Kemudian dalam Efesus itu Tuhan juga mengingatkan. Ya, saya harus menceritakan ini semua supaya kita ketika masuk kita antusias. Saya perlu ngalami ini, bukan hanya sekedar tahu. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 15-nya mengatakan ini. Mintalah roh hikmat dan wahyu untuk mengerti sejauh mana anugerah keselamatan yang diberikan. Nah, mulai dijelaskan ayat 17, 18, 19 menjelaskan tentang kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dan ayat 22-nya, Tuhan yang menjadi kepala itu sudah menaklukkan segala sesuatu. Itu sedang menggambarkan bahwa kita ini tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala, maka kepala ini memiliki otoritas, segala sesuatu sudah ditaklukkan. Maka kita sebagai tubuh Kristus juga memiliki kuasa itu. Luar biasa kan? Itu buah kebangkitan Kristus. Segala sesuatu sudah direbut kembali. Contohnya begini, kalau saya pergi ke suatu hotel yang kelihatan sangar gitu ya, sangar kan kroso ya, auranya kan kelihatan. Maka saya berdoa karena tahu ya memang tidak semua, tapi kebanyakan setiap bangun hotel itu pasti ada wadalnya. Dan rohnya itu pasti akan menguasai kamar-kamar. Tidak percaya, cobalah cari hotel sing roto angker itu. Atau kaget ketemu sliveran gitu ya. Nah, saya berdoa pasti, Tuhan, anakmu tinggal di tempat ini. Saya mau segala kuasa roh jahat yang ada di tempat ini pergi. Oleh sebab itu dalam nama Tuhan Yesus kami usir sekarang roh jahat yang ada di hotel ini. Sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya, itu maksudnya. Kenapa berani, Pak?
Nah, karena dunia dan isinya kan sudah milik Tuhan, kita ini kan anaknya. Nah, kenapa berani? Nah, nanti saya jelaskan. Bagaimana bisa berani, maksud saya. Iblis sudah dilucuti dalam perarakan kemenangan Kristus. Ya, dalam Kolose pasal 2 ayat 15 itu jelas sekali. Ya, iblis itu sudah dilucuti, tidak ada kuasanya terhadap kita lah. Kenapa? Karena Kristus sudah menang itu. Ya. Dilucuti dalam perarakan kemenangan Kristus. Tujuannya supaya umat pilihan Allah ini jangan takut sama setan. Setannya yang harus takut sama kita. Kenapa seperti itu? Karena rohnya belum dibangun. Nah, itu kita masuk ke sana nanti ya. Jadi, iman kita kepada Tuhan yang bangkit menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya itu betul ya. Jadi kalau mati pasti kita mengalami kebangkitan. Ya, ini seringkali saya sampaikan ketika menyampaikan khotbah di pemakaman untuk mengingatkan supaya keluarganya itu tidak sedih berkepanjangan. Ya, ada kebangkitan. Ada juga yang mati dalam kondisi fisiknya tidak sempurna, sehingga teman saya suaminya, nah istrinya itu nangis terus teman saya nelpon saya, Pak, gimana ini istri saya kok nangis terus? Nah, kenapa? Kan tahu besok nanti ketemu. Udah tahu Pak, saya datang kan ke rumahnya, saya sebutkan namanya, kenapa? Tidak mau ngomong. Nah saya kan susah kan, ya akhirnya dia ngomong, karena anaknya itu sakit, meninggal, kondisi fisiknya tidak baik, jadi tertidur terus. Kenapa? Sebetulnya salah orang tua, ini anak pertama ini sebetulnya. Jadi diare, bawa ke dokter masih diare. Nah itu ada teman saya dari Temanggung pasti tahu itu. Ya. Maka ganti dokter kedua, ya masih tetap diare. Akhirnya dokter ketiga, mandi, salah. Kalau orang diare itu biarkan 2-3 hari baru selesai mampet. Nah, yang terlalu keras itu tidak keluar, maka virusnya masuk ke otak. Taunya dari mana? Diambil sumsumnya di Singapura. Jadi virusnya ke otak, ya, fisiknya tumbuh. Karena kedua orang tuanya tinggi besar, maka anaknya juga tinggi besar. Fisiknya panjang, tapi wajahnya ho-ho. Kan sedih dia, masuk ning surga ketemu anaknya sing ngono. Ya enggak. Tuhan itu pada mulanya kan sempurna, menciptakan anak itu kan sempurna dalam kandungan ibu. Kenapa 9 bulan? Karena Tuhan meletakkan hal-hal yang indah. Dan ketika lahir, itu tugas orang tua untuk membimbing supaya anak itu menjadi seperti anak panah di tangan para pahlawan. Jadi tugas orang tua itu membimbing. Segala sesuatu, potensi, kemampuan, talenta sudah ada dalam diri anaknya, tinggal digali. Siapa yang menggali? Orang tuanya. Nah, itu jelas ditulis dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Jadi kita tahu ya bahwa dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Gimana Pak kalau anak kita sakit tidak normal? Ya tumpang tangan, Bang Tuhan itu sudah memberi otoritas. Ya ceritanya nek suster. Parakletos itu sebetulnya istilahnya Roh Kudus itu seperti suster. Parakletos itu bahasa Yunani. Jadi begini, raja-raja bangsawan itu kan sibuk dengan pemerintahannya. Lalu siapa yang memelihara anaknya, mendidik anaknya? Yaitu Parakletos itu, susternya itu. Tapi tentunya berpendidikan dan berkualitas, itu yang mendidik. Nah, kita ini sebagai orang tua itu dipercaya Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 127 itu
milik pusaka Allah. Jadi anak itu milik pusaka Allah, dititipkan kita. Harusnya kita ini menjadi parakletos untuk membimbing anak. Menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi tangan pahlawannya siapa? Orang tua. Nah di situ kalau kekurangan hikmat, misalnya kekurangan hikmat, minta Tuhan beri petunjuk. Karena manusia itu kan memiliki sifat yang sangat luas. Sanguin, pragmatik, kolerik, ada 4 sifat itu. Ya, dari mana? Minta hikmat. Nah, ini ada kasus ini, teman saya juga ini. Suatu malam anaknya panas dan dia bingung, maka cari obat. Ketika cari gugup karena panas gitu, mungkin sudah balik-balik matanya, dia bingung, hilang untuk obat turun panasnya. Bingung kan? Nah dia sembahyang, Tuhan ini milik pusaka, pulihkan dan sembuhkan. Sembuh tuh. Jadi orang tua itu punya otoritas. Udahlah, saya kok malah bicara tentang penyerahan anak. Kita masuk ya. Hari esok penuh harapan, miliki kuasa kemenangan atas segala persoalan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidupku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup ini jadi berarti kalau kita memahami kuasa kebangkitan. Nah sekarang masuk. Pertama yang dipulihkan adalah roh dan jiwa. Nah, gambar di sebelah itu kan gambar Tuhan menghardik setan. Nah itu selaras dengan Yudas 1 ayat 9. Jadi setan itu tidak bisa dihancurkan karena roh. Sama seperti manusia, rohnya itu tidak bisa hancurkan karena berasal dari Tuhan. Sehingga harus dihukum kematian kekal atau hidup kekal. Jadi roh manusia itu tidak bisa dihancurkan, maka disediakan ya kalau orang benar maka disimpan di Firdaus, kalau orang jahat maka dia tunggu hukuman kekalnya itu di Hades di mana ada kertak gigi. Nah, jadi kalau pendeta ngajari untuk menghancurkan setan, tadi uget-uget tadi abu, iya ngawur kan. Karena roh tidak bisa dihancurkan, diusir bisa, atau pergi ke tempat lain untuk menunggu hukuman kekal. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama dipulihkan apa Pak? Roh dan jiwa. Bagaimana? Apabila hidup dalam Kristus. Jadi rahasianya di sini. Hidup ini 2 Korintus 2:14. Barang siapa ada dalam Kristus, ia selalu, bukan kadang-kadang, selalu menang. Barang siapa ada dalam Kristus, berarti kata kuncinya kan hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu seperti apa? Hidup dalam kehendak rencananya. Itu artinya kita hidup dalam Kristus. Hidup di jalurnya, di jalan-jalannya. Berarti kita hidup di dalam Kristus. Jadi bukan punya agama Kristen tok, tetapi menghidupi ajaran Tuhan. Baru kita akan mengalami itu. Namanya luar biasa ya Tuhan. Mengalami mujizatnya, mengalami kuasanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Masih tidak kita punya pengharapan seperti itu? Jangan-jangan rohnya makin lemah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, apabila hidup dalam Kristus. Jadi kata kuncinya hidup dalam Kristus. Di situ ada kalimat selalu menang. Nah kata selalu menang itu perlu saya jelaskan ini. Sebab kalau enggak nanti salah tafsir. Jadi kata selalu itu misalnya sakit. Sembuh. Wah puji Tuhan. Sakit. Mati. Puji Tuhan enggak? Ya puji Tuhan juga kan. Nah menangnya di mana Pak? Nah, banyak orang kan memandangnya menang ya kalau sakit sembuh. Ya enggak. Menangnya di mana? Walaupun
daging dan tulangku habis lenyap, juru selamatku tetap Yesus. Itu artinya menang kan. Ya, jadi menang, definisi menang itu jangan diterjemahkan secara sederhana. Ya. Bapak Ibu kalau suka baca buku, Kompas dulu itu ada jurnalis namanya Eka Dharma Putra, itu dari Magelang Pendeta. Diizinkan mengalami kanker usus. Banyak temannya datang mau menghibur gitu. Tapi begitu datang kaget, badannya kurus, tapi matanya bersinar. Orang Magelang itu. Nah, wajahnya kurus, tirus, tapi matanya bersinar. Nah, yang cerita pendetanya yang besuk dia waktu di rumah sakit. Pikirnya menghibur, malah yang datang dihibur. Jadi kualik gitu. Kenapa? Karena imannya kuat. Dia tahu segala penderitaan di dalam dunia tidak akan melebihi penderitaan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu kan hafal ayatnya pasti kan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami itu biasa. Bahkan pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluarnya. Jadi artinya apa? Kalau sakit diizinkan Tuhan itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tidak tahu, Tuhan yang tahu. Ya, mungkin melatih imannya, walaupun susah tetap percaya, walaupun sakit tetap percaya sampai detik terakhir. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi kembali ke sini. Roh kuat. Roh kita, tadi di awal saya sampaikan, di dalam diri kita ini ada roh sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya roh itu robot. Ya, sekarang dunia kan sedang menciptakan itu. Ya, robot itu tidak punya roh, hanya fisiknya aja buatan manusia dan dalamnya kabel-kabel dan chip-chip. Ya, chip apa? Misalnya diciptakan untuk melawan orang yang juara catur dunia, maka dimasuki chip-chip. Nah, kemudian ditandingkan. Paling seperti itu robot. Tapi tidak punya roh. Begitu itu kena virus, ya langsung berhenti. Ya, itu robot. Tetapi manusia ini yang punya roh. Rohnya sebelum kenal Tuhan itu penuh ketakutan, maka muncullah kepercayaan, ya supaya dia merasa tenang. Kalau tidak, dia merasa gelisah dan takut. Tetapi begitu mengenal Tuhan maka merasa damai, sejahtera, sukacita dan bahagia. Belum pernah dialami sebelumnya. Itu karena rohnya sudah ketemu, connect. Dulu jauh menjadi dekat karena korban Kristus. Ya, jadi rohnya kuat. Itu bisa diketahui setan. Gimana ya caranya untuk kalau saya kan biasa tumpang tangan. Nah, bagaimana kita ini yang tidak biasa tumpang tangan karena bukan pelayanannya. Gini gampang. Kalau ketemu dukun sekti, yang merinding dukunnya atau kita? Ya, kalau kita yang merinding berarti roh kita lemah sekali. Kalau dukunnya yang merinding berarti roh kita kuat. Nah, maksudnya Roh Kudus itu menyatakan dirinya. Nah, untuk kesini saya mesti menjelaskan ini. Dalam Kisah Rasul, para murid itu berjalan menuju sinagog, ya seperti gedung gerejanya di Israel sana, untuk menyampaikan berita Injil. Nah, orang sakit itu ditaruh di pinggir jalan supaya bayangannya menyembuhkan. Ada itu ayatnya. Tetapi yang dimaksud bayangannya itu bukan bayangan gelap di belakang saya ini yang menyembuhkan, enggak, hadiratnya, urapannya, itu yang memberikan roh kita jadi kuat, makin mengenal, makin percaya, dan tidak pernah takut gentar akan kematian. Ya, karena rohnya kuat. Dari mana itu rohnya menjadi kuat? 1 Yohanes 4 ayat 14 menjelaskan bahwa kalau kamu makin mengasihi Tuhan, tidak ada ketakutan dalam diri kita. Nah, kalau mengasihi Tuhan wujudnya apa? Ya taat firman. Nah, jadi taat firman itu membuat roh kita jadi kuat. Setan tahu
Saya tidak usah kesaksian, nah, saya hanya memberitahu aja. Ya, ketemu dukun sekti, coba dukun yang lari, pelingkuran, atau kita yang takut. Ya. Jadi di situ kita melihat. Nah, bagaimana Pak urapan tadi saya mengatakan kisah Rasul. Nah, bagaimana dengan Elisa? Elisa itu urapannya luar biasa. Sehingga ada orang yang membaca dan menemukan bahwa Elisa, murid Elia itu 2 kali lebih banyak melakukan mukjizat daripada Elia. Nah, ceritanya meninggal, dikubur, nanti baca di rumah 2 Raja-Raja 13, 21, 22. Suatu hari ada bangsa Israel mau ngubur jenazah, kemudian ada begal, rampok lah bangsa Moab, menyerang, maka penduduk Israel yang mau ngubur itu takut jenazahnya dilempar lari, takut kan sama begalnya itu. Kemudian kebetulan jenazahnya jatuh di atas tulang Elisa, hidup itu. Bayangkan tulangnya aja ada urapan menghidupkan orang mati. Karena dahsyatnya urapan itu. Nah, urapan hasil ketaatan firman sekali lagi. Sehingga di Surabaya ada kan namanya majalah tulang Elisa, majalah rohani maksudnya. Ya itu dari urapan. Jadi betapa pentingnya roh itu. Nah, saya masuk kepada yang kekinian. Kenapa banyak orang Kristen bisa digendam? Rohnya lemah. Gendam itu kan juga dengan ilmu. Ilmu itu dari mana? Ya setan. Jadi roh kita kuat, dan bisa mempengaruhi. Justru kita yang mempengaruhi. Nah, di sini kita melihat kan manfaatnya hidup dalam kuasa kebangkitan itu, kita melihat sekarang manfaatnya. Karena kekinian, ya maksudnya zaman sekarang kan gendam. Diambil semua ATM isinya dikoras. Karena ya ijono ora ning mah, ijono masak cepuk, dikake kabeh. Masa orang Kristen bisa seperti itu? Lalu pengenalannya sejauh mana? Kekristenan bukan lamanya, kekristenan diukur Tuhan dari melakukan firman. Kalau tidak melakukan firman, rohnya pasti lemah. Nah, sekarang kita masuk. Kalau rohnya kuat, memandang hari esok pasti optimis. Jiwa kuat. Ya. Kalau jiwanya kuat, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Will itu kehendak. Kalau jiwa kita ini kuat dalam Kristus, maka kita bisa mengendalikan dosa. Sinful nature atau dosa asal Adam dan Hawa yang cenderungnya membumi, karena memang dari bumi. Jadi orang yang banyak dosa itu artinya membumi, jatuh terus dalam dosa. Kenapa? Karena jiwanya lemah. Kalau jiwanya kuat, ya bisa mengatasi dosa. Keinginan mengumbar hawa nafsu itu bisa kendalikan karena jiwanya kuat. Bagaimana Pak jiwanya kuat? Ya taat firman lagi. Jadi taat firman itu membuat roh dan jiwa kuat. Nah, ini ada kepercayaan yang salah ya, orang Kristen maksud saya, yang mengatakan begini, roh kita sudah diselamatkan, jadi tubuh ini berdosa tidak masalah. Lah siapa ngomong itu kan sangat subjektif. Karena dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Subjektif sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu mengatakan, persembahkan tubuh jiwa rohmu menjadi kudus milik Tuhan. Kan tubuh juga baik sucinya. Bagaimana kalau kita tidak izinkan dia masuk dalam diri kita, bagaimana urapannya bisa nyata? Misalnya nonton blue film, itu kan sound mind kita jadi rusak. Sound mind itu apa? Gambar dalam memori kita ini jadi rusak. Nah, yang hari ini terjadi dalam generasi muda kita. Aduh, karena blue film kan bisa
disewa, dibeli, ada linknya, gratis 1 bulan. Aduh, kalau sudah masuk itu, waduh sudah. Kalau sudah itu sound mind-nya itu, memori dalam otaknya itu sudah rusak, itu tidak bisa dia menghapuskan. Hanya tunggu mujizat saja. Kalau Israel ngomong itu yang mudah rusak, itu termasuk narkoba itu gimana? Syarafnya dimatikan aja. Israel ngomong gitu. Ketagihan ya seperti itu. Ketagihan tentang film porno. Ini rusak. Saya ngomong ini kan bukan karena kalau bukan anak Tuhan ya memang jelas tidak punya kuasa. Tapi sebagai anak Tuhan itu harus kan punya kuasa. Kuasanya dari mana? Taat firman. Pikirannya jadi lurus dan kudus. Bukan pikirannya itu hanya ngeras hal-hal yang kotor aja. Ya, jadi kuasa kebangkitannya itu akan memulihkan roh dan jiwa dan tentunya tubuh, karena menyadari tubuh ini adalah bait sucinya. Bagaimana tubuh ini dikotori bisa menyatakan urapannya? Ya tidak ada, dia tidak bisa. Jadi ini pentingnya mengalami kuasa kebangkitan karena bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan hanya memberi petunjuk. Bukankah Tuhan ngomong dalam Matius 7 ayat 13-14 itu, dalam dunia hanya 2 jalan. Jalan lebar hidupmu mati, jalan sempit hidupmu glory. Mulia, itu maksudnya. Jadi penting kan mengalami kuasa kebangkitan, sangat penting. Akhirnya hidupnya berbau harum, hidup jadi kesaksian, jadi garam, jadi terang, jadi bintang. Jadi kehadiran kita ini seharusnya memberi pengaruh positif, membuat kesejukan, kedamaian, membuat orang merasa tenang dan damai. Kok adem ya ketemu jenengan, itu berarti kita memiliki aura yang bagus. Bukan ketemu jenengan aku malah kayak sumpah. Nah, kenapa? Sumpah. Nah, kalau orang Kristen seperti itu kan tidak jadi garam. Jadi batu sandung kan ya iya. Harusnya kan kita jadi garam, terang atau bintang di tengah dunia. Ya, hidupnya harusnya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mengalaminya, maka akan nampak kasih dan kuasanya makin nyata dalam kehidupannya. Jadi pentingnya kita mengalami kuasa kebangkitan, kasih dan kuasanya akan menyertai kita dalam hidup ini loh. Apa Pak wujudnya? Ya kasih karunia-Nya tentunya menurut kedaulatan Tuhan. Jangan kita ngatur Tuhan punya passwordnya untuk minta ini, passwordnya ini 3 langkah seperti itu. Jangan dong. Tuhan kan punya kedaulatan. Kalau sesuatu yang baik, yang berkenan, yang bermanfaat pasti diberikan. Nah, kalau seperti ini kita harus belajar kepemimpinan yang sudah saya sampaikan selama 6 seri itu. Dari situ itu yang membuat kita bisa dipercaya. Kita ini pengelola bukan penguasa. Bagaimana bisa dipercaya sesuatu yang besar, kekayaan bermiliar, bertriliun, kalau kita hanya untuk diri sendiri. Bikin rumah 150 miliar. Orang tahu sendiri kalau kita mati itu kan 1-2 meter aja. Udahlah Mas Intan berlian ini tidak mungkin ikut dikubur. Kalau dikubur terjadi Brontoyudo malam harinya. Paling apa? Sedekap kok nyekel Alkitab. Ini ya salah meneh aku delok wong Kristen ki piye to. Wong mati ketemu karo sing kebenaran yang sejati kok disangoni Alkitab apa ning kono kon baca. Wong ketemu dengan Kristus sudah ketemu dengan kebenaran ini mosok kayak Alkitab. Kemudian kayak kacamata dipecah meneh. Lah ngapain? Kayak kacamata malah dipecah kacane. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan tradisi sebetulnya yang diikuti dan dilucu kalau melihat. Kalau kita ngerti kebenaran itu jadi lucu. Tidak boleh dong. Yang kita bawa adalah perbuatan baik kita yang menyertai. Hanya itu aja. Perbuatan baik dalam Kristus tentunya. Dan akhirnya tujuan hidup kita berubah. Dulunya hanya untukku, berubah hidup hanya bagi kemuliaannya. Sukacita
damai sejahtera senantiasa memenangi. Sukacita dan damai sejahtera ini artinya adalah dalam segala kondisi. Punya uang kalau sukacita, ya lumrah wong dunia ya seperti itu. Punya uang, ndak punya uang, ndak konangan. Karena tetap senyum, bukan guyu dewi ya. Nek guyu dewi kan kurang saon. Maksudnya tetap wajahnya ceria, ndak suram. Itu karena Roh Kudus. Itu menunjukkan kita ini sudah hidup dalam kerajaan Allah. Bukankah Roma 14 ayat 17 menjelaskan? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, berarti kan kita sudah mengalami. Kerajaan Allah itu seperti itu. Dan pasti hidupnya dipromosikan, dimuliakan agar makin jadi berkat. Yang sudah saya sampaikan dalam leadership kepemimpinan yang lalu. Ya, sebab Tuhan itu kepingin kita itu sebetulnya menjadi pengelola yang baik. Saya pun mengajukan proposal sama Tuhan, karena saya melihat saudara-saudara saya banyak yang menderita. Dan kepingin untuk menjadi saluran berkat. Tapi sekali lagi itu kan kedaulatan Tuhan. Boleh saja kita ngajukan proposal, minta Tuhan ini programnya gini, engkau tahu isi hatiku, programnya gini, begini Tuhan. Termasuk misi. Ya, suruh misi tapi tidak pernah disangoni, tidak ada jaminan hidup, keluarganya ditinggal, bagaimana hidupnya tidak mikir. Nah, saya berpikir Tuhan kasihan dong. Kalau saya diberkati pasti memikirkan kesejahteraan keluarganya, sehingga keluarganya rela suaminya untuk mengerjakan misi agung, amanat agung. Nah, itu gambarannya. Tapi Tuhan punya kedaulatan, tidak bisa diatur dengan ayat ngomong ke 1000 kali. Itu kan dukun seperti itu. Tidak boleh Kristen seperti dukun kayak gitu, tidak boleh. Sehingga akhirnya hidup jadi berkat. Ulangan 28 ayat 13. Ayat 1-2-nya, barang siapa memperhatikan firman dan melakukan dengan setia, maka hidupnya pasti naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. 2 Korintus 3 ayat 18, dimulai dari ayat 7. Zaman dahulu roh itu bersinar di luar. Seperti Musa harus pakai cadar ketika turun dari gunung Horeb. Tapi zaman sekarang kemuliaan Tuhan itu dari dalam memancar keluar. Baca nanti di rumah. Sehingga dalam ayat 18-nya, kamu akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Itu kan berarti progresif, dimuliakan. Jadi kepala dan bukan ekor. Tidak bertentangan, firman itu selalu konsisten, tidak berubah. Dan hidup kita pasti bahagia. Kalau hidup kita bahagia, dan orang tahu kondisi kita, pasti orang itu tanya, apa rahasianya? Nah, disitulah kita memberitakan Injil. Ini bahayanya. Bila tidak hidup dalam kuasa kebangkitannya, mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Roma 8 ayat 8. Galatia 5 ayat 17. Jadi kita harus bagaimana hidup mencari perkenanan Tuhan saja. Bukan mencari keinginan, kepuasan daging kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah ada di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayatnya di mana? Roma 8 ayat 9. Kesimpulannya, kuasa kebangkitannya membuat roh kita kuat dan jiwa kita kuat, optimis memandang hari esok. Kalau Tuhan yang memimpin, segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ya, penting kan dipimpin Tuhan, jadikan dia raja. Kemarin Jumat kita ngambil perjamuan kudus, kita semacam ikrar lagi, Tuhan jadilah raja, pimpin hidupku. Maka Tuhan akan memimpin kepada rencana yang indah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dipimpin Tuhan, mau enggak, rela enggak? Kita dihancurkan. Karena yang menghalang itu pikiran. Saya bacakan ayat. Nah, supaya kita tidak berpikir bahwa saya
menafsirkannya semau saya. 2 Korintus 10 ayat 3, 4, 5. 2 Korintus 10 ayat 3, 4, 5. Memang kami masih hidup dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, perhatikan ini kata kuncinya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi firman yang kita dengar tidak dilakukan karena kita angkuh. Itu bangun tembok. Jangan kaget kalau bisa digendam atau disihir, dihipnotis. Karena lemah. Kenapa lemah? Karena keangkuhan hidup. Ayatnya ada kan? Saya kan tidak ngarang. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Lalu bagaimana Pak solusinya? Kalimat terakhir. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu kata kuncinya. Jadi mengenal Tuhan, mengiring Tuhan itu jadi seperti orang bodoh. Jangan minteri Tuhan. Pak, itu kan ayat zaman dulu. Masa zaman sekarang masih berlaku? Lah Tuhan itu kan konsisten. Namanya Allah kekal itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ya konsisten. Jangan dipikir Allah mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut kemauan kita ngikuti. Kita ini perkembangan zaman kan pacaran Pak. Tidak cocok ini ganti, kalau cocok ganti lagi. Lah kurang ajar. Karena ayatnya jelas. Udah itu masuk ke yang akan datang aja. Kuasa kebangkitannya membuat jiwa kita kuat, mampu mengatasi ego dan dosa. Penting kan? Nah, oleh sebab itu kalau penting, mari kita sungguh-sungguh pengiringan kita pada Tuhan, sehingga kita mengalami kebangkitan. Tanpa kematian, tanpa salib, tidak ada kebangkitan. Jadi daging harus disalibkan. Tanpa itu kita hanya tahu, knowledge, kognitif saja, pengetahuan saja. Saya ingin setiap kita mengalami kuasa kebangkitannya. Sehingga orang mengatakan, cari ini orang Kristen, cari ini. Kita bukan orang Kristen, cari ini. Kita Kristen tenani. Mengalami kuasa kebangkitan dalam kasih dan kuasanya. Amin. Kita datang pada Tuhan, kita menaikkan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Pujian ini menjadi doa kami, Tuhan. Kami bisa mengatasi badai hidup karena kuasa kepak sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Kudus yang menggendong kami untuk melintasi badai percobaan dalam hidup ini. Kami muncul sebagai pemenang bukan oleh kuat dan gagah manusiawi kami, tapi semua karena pertolongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyatakan dirinya memimpin, menuntun, membimbing, mengarahkan ketika kami mau merendahkan diri untuk dipimpin. Dan kami mau Tuhan dipimpin karena kami menyadari tak mungkin kami bisa menghadapi dunia dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Bila kuasa kebangkitan yang kami peringati hari ini boleh ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengatasi segala godaan dosa yang mengitari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah baik pagi maupun sore petang hari ini. Kami percaya kehadiran kami sungguh beruntung karena kami tahu apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagai anak Allah, kami punya pengawal yang akan menjaga, melindungi kami. Sehingga roh maut, kecelakaan yang menghadang di jalan, semuanya dihalau oleh malaikat yang menjadi pengawal kami. Dan akhirnya kami bisa tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan akhiri ibadah ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan memimpin perjalanan hidupmu untuk dibawa dalam rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.